kembali lagi dengan kami kelompok 7. Jangan rindu ya, karena kita akan berjumpa setiap minggu. Nah teman-teman, kali ini kami akan membahas mengenai bahan reaktif. Terus apa saja sih yang akan kami bahas tentang bahan reaktif? Nanti kami akan memberitahu kalian mengenai pengertian bahan reaktif, macam-macam bahan reaktif, cara menyimpan bahan reaktif, pertolongan pertama apabila terkena bahan reaktif, dan contoh kejadian yang disebabkan oleh bahan reaktif. Kalian penasaran kan? Yuk simak videonya sama-sama. Sabar dulu, sebelum kita lanjutkan videonya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Hai semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rizky sebagai ketua kelompok. Halo, saya Aryo Prawiro Harjono. Hai, saya Desti Kartika Arni. Hai, saya Karin Gutari. Hai, nama saya Muhammad Karuni. Hai, saya Muhammad Taufik Farid. Hai, saya Nurjaihan Rihanatul Aish. Sebelum masuk pembahasannya lebih dalam, mari kita kenali dulu apa sih bahan reaktif itu. Bahan reaktif adalah suatu zat atau benda yang sangat mudah bereaksi jika bersentuhan dengan zat lainnya. Biasanya, bahan reaktif memiliki simbol berupa warna dasar kuning dengan blok segi 5 berwarna merah. Simbol berupa lingkaran hitam dengan asap berwarna hitam mengarah ke atas, terletak pada suatu permukaan garis berwarna hitam, dan di bawah gambar simbol terdapat tulisan reaktif berwarna hitam. Bahan reaktif akan berbahaya jika seseorang tidak sadar mencampurkannya dengan senyawa lain. Karena reaksi yang akan muncul dapat merusak lingkungan kerja maupun orang yang ada di dekatnya atau bahkan dapat melebur menjadi zat baru. Reaksi yang timbul akibat pencampuran senyawa tersebut beragam tergantung dari sifat fisik, ukuran, kemurnian, dan kehadiran zat-zat lainnya. Setelah mengenal arti dari bahan reaktif, selanjutnya kita akan membahas pembagian bahan reaktif. Bahan reaktif dibagi menjadi dua, yaitu bahan reaktif terhadap air dan bahan reaktif terhadap asam. Bahan reaktif terhadap air adalah bahan kimia yang amat mudah bereaksi dengan air, disertai pengeluaran panas dan gas yang mudah terbakar dan ledakan. Beberapa contoh bahan reaktif terhadap air yaitu alkali, natrium, dan kalium, dan alkali tanah yaitu kalsium. Kedua, bahan yang mudah bereaksi dengan asam dapat menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau gas beracun dan korosif serta eksplosif. Bahan-bahan ini adalah alkali-alkali atau senyawa-senyawa alkali. Contoh bahan reaktif terhadap asam yaitu kalium klorat. Teman-teman, kita kan sudah tahu bahaya dari bahan-bahan reaktif tersebut. Agar dapat terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan, berikut tips cara menyimpan bahan reaktif menurut kelompok kami. Bahan reaktif terhadap air dapat disimpan dengan suhu ruangan dingin, kering, dan berventilasi. Bangunan kedap air tidak menggunakan sprinkler otomatis di dalam ruang simpan, tempat penyimpanannya terpisah, dan pemadam kebakaran yang tersedia tidak menggunakan air seperti karbon dioksida, halon, atau dry powder. Berikutnya adalah cara menyimpan bahan reaktif terhadap asam. Bahan reaktif terhadap asam dapat disimpan dengan ruang dingin dan berventilasi. Jauh dari sumber api dan panas, ruang penyimpanannya perlu dirancang agar tidak memungkinkan terbentuknya kantong-kantong hidrogen. Karena reaksi dengan asam akan terbentuk gas hidrogen yang mudah terbakar. Nah teman-teman, walaupun kita telah mengetahui bahaya dan cara menyimpan benda-benda yang bersifat reaktif, tidak dapat dipungkiri kalau misalnya suatu saat kita akan mengalami kejadian yang tidak diinginkan karena benda reaktif tersebut, baik yang menimpa kita ataupun teman sejawat nanti. Kali ini bagaimana sih pertolongan pertama yang harus dilakukan? Pertama, hindarkan orang-orang yang terkena bahan reaktif dari sumber panas dan matahari. Hindari pengadukan yang menimbulkan panas, hindari dari benturan dan gesekan yang kuat, hindari dari uap air dan air. Jika terjadi kebakaran, gunakan alat pemadam yang bukan air. Teman-teman, sebagai bukti bahwa bahan kimia reaktif merupakan bahan yang dapat bereaksi sendiri, ingatkah kalian dengan peristiwa ledakan dahsyat di kota Beirut, Lebanon, atau yang terjadi di Indonesia sendiri, seperti aksi teror bom Bali pada tahun 2002 yang telah menewaskan sekitar 202 orang? Nah, diketahui
teman-teman, setelah menyimak penjelasan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahan kimia reaktif terdiri dari dua garis besar. Yang pertama, bahan kimia reaktif terhadap air dan bahan kimia reaktif terhadap asap, di mana keduanya sama-sama berpotensi menghasilkan gas yang mudah terbakar dan menimbulkan ledakan. Adapun penanganan dari bahan kimia reaktif ini adalah hindarkan dari sumber panas dan matahari, hindarkan pengadukan yang menimbulkan panas, hindarkan dari benturan dan gesekan yang kuat. Untuk zat reaktif terhadap air harus disimpan di tempat yang kering. Hindarkan juga dari uap air dan air. Jika terjadi kebakaran, gunakan alat pemadam, bukan air. Oleh karena itu, perlu diingat juga teman-teman bahwa penyimpanan bahan kimia tersebut tidak boleh sembarangan. Apalagi kebutuhan bahan kimia reaktif untuk dunia industri di Indonesia hingga kini cukup besar. Sekian dari kami, semoga informasi yang kami sampaikan di dalam video bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih. Salam sehat dari kami, kelompok 7.